Pembahasan kali ini masih mengenai proses poisson. Jadi kali ini kita ada dua tema yang akan kita bahas, yaitu mengenai waktu antar kedatangan atau biasa disebut inter-arrival time. Kemudian yang kedua adalah waktu kedatangan atau arrival time. Nah, sebelum kita membahas kedua topik ini, kita akan review dulu ya, karena ada satu konsep mengenai distribusi peluang yang erat kaitannya dengan dua topik yang akan kita bahas ini. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep yang disebut dengan distribusi eksponensial, karena saya yakin ini kan sudah pernah dibahas ya, sudah pernah diperoleh mungkin ketika mempelajari ketika dalam mata kuliah statistika matematika. Jadi ini hanya sekedar review saja. Jadi misalkan kita punya suatu perubahan acak X, ya, perubahan acak X ini dikatakan berdistribusi eksponensial. Saya singkat EXP, ini maksudnya eksponensial, dan biasanya perubahan acak yang berdistribusi eksponensial ini memiliki satu parameter yang kita sebut sebagai lambda. Ya, jadi misalkan X berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda, ini memiliki fungsi peluang, atau fungsi peluangnya biasa kita sebut PDF ya. PDF-nya ini biasanya kita tuliskan sebagai fx, di mana fx ini atau PDF-nya itu bentuknya adalah lambda E pangkat minus lambda X, di mana nilai X-nya ini berlaku untuk bilangan positif real atau X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kalau X-nya negatif, maka kita anggap fungsi peluangnya sama dengan 0. Nah, selain karakteristik dari PDF ini bisa kita lihat dari PDF, karakteristik yang kedua, kita bisa melihat suatu perubahan acak berdistribusi eksponensial. Ini bisa kita lihat dari fungsi distribusi kumulatifnya. Fungsi distribusi kumulatif, atau kita singkat CDF. Ya, C-nya ini dari kumulatif, density, D-nya density, F-nya function. Nah, kalau kita lihat sebagai fungsi distribusi kumulatif, ini kan biasanya kita notasikan dengan F besar X, di mana F besar X ya, karena di sini adalah kumulatif, berarti kita lihat kumulasi distribusi atau perubahan acak X yang nilainya lebih kecil dari X. Dimana untuk melihat peluang X besar lebih kecil dari X, ini kan sama saja dengan menghitung integral dari minus hingga sampai dengan X. Integral tentunya dari fungsi PDF-nya. Saya sebut FY DY. Nah, kalau kita turunkan integralnya, kita hitung integralnya, ini kita bisa peroleh PDF-nya itu adalah 1 minus E pangkat minus lambda X. Ini berlaku sama ya, X-nya ini adalah positif, sedangkan negatif CDF-nya sama dengan 0. Ya. Ini adalah fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak yang mengikuti distribusi eksponensial. Nah, perubahan acak apa sih yang bisa kita sebut atau bisa kita katakan memiliki distribusi eksponensial? Salah satu kasusnya adalah biasanya kalau kita punya X-nya ini menyatakan waktu munculnya suatu kejadian. Jadi salah satu fenomena yang bisa kita modelkan sebagai distribusi eksponensial kalau X-nya ini menyatakan lamanya waktu sampai munculnya suatu kejadian. Munculnya suatu kejadian atau suatu kedatangan. Nah, kemudian kita punya parameter lambda. Lambda ini menyatakan apa? Kalau X-nya menyatakan waktu munculnya suatu kejadian, lambda ini bisa
kita definisikan sebagai laju kedatangan atau banyaknya kejadian dalam satuan waktu tertentu. Ya, atau kita sebut juga laju kedatangan atau laju kejadian. Nah, sifat penting dari distribusi eksponensial ini yang menarik adalah bahwa suatu pembacak X yang mengikuti distribusi eksponensial, dia memiliki sifat yang disebut memorylessness. Jadi sifat memorylessness ini menyatakan bahwa tidak peduli berapa lama kita sudah menunggu, maka waktu menunggu sampai kejadian itu muncul itu akan berdistribusi seperti mulai dari awal. Nah, sifat memorylessness ini artinya ya mirip ya, seperti seolah-olah mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita abaikan. Jadi ketika kita mau menunggu waktu munculnya suatu kejadian itu bisa mulai lagi seperti dari awal. Nah, secara matematika, sifat memorylessness ini bisa kita tuliskan dengan persamaan peluang, di mana peluang menunggu atau munculnya suatu kejadian itu lebih besar dari S, suatu waktu S plus T, diberikan bahwa kita sudah menunggu selama S. Ya, karena sifat memorylessness ini artinya sudah menunggu selama S, artinya apa yang sudah kita lakukan sampai dengan waktu ke S itu bisa kita abaikan, seolah-olah kita mulai lagi dari awal. Berarti ini bisa kita tuliskan peluang X lebih besar dari T. Jadi kalau saya ilustrasikan, misalkan ini adalah garis bilangan waktu, diberikan kita sudah menunggu sampai dengan waktu ke S, ya. Kemudian di sini kita punya waktu S plus T, ya, berarti ini interval di antara S sampai dengan S plus T ini kan adalah T, ya. Jadi diberikan bahwa kita sudah menunggu sampai dengan waktu ke S, ya, ini kan kejadian di masa lampau. Berapa peluang bahwa kita akan bertahan atau menunggu lebih besar dari S plus T? Informasi yang ada di masa lampau ini bisa kita abaikan. Jadi seolah-olah kita mulai lagi menunggu dari awal, ya. Jadi itu yang kita sebut dengan sifat memorylessness. Atau dengan kata lain, kalau misalkan X ini kita pandang sebagai umur dari suatu instrumen, katakanlah umur dari suatu baterai atau suatu lampu, ya. Misalkan kita ambil X ini adalah umur lampu. Persamaan ini menyatakan bahwa lampu itu akan menyala paling tidak selama S plus T jam, diberikan bahwa lampunya sudah menyala sampai dengan waktu ke S, ya, sampai dengan waktu ke T, maka ini sama saja dengan menyatakan bahwa peluang di awal baterai itu akan menyala paling tidak selama T jam. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi kalau X ini adalah menyatakan umur dari suatu lampu, maka persamaan ini menyatakan bahwa lampu akan menyala paling tidak selama S plus T jam, diberikan bahwa lampu sudah menyala selama S jam, maka persamaan ini menyatakan bahwa peluang di awal baterai menyala itu sama seperti melihat peluang di awal bahwa baterai menyala paling tidak selama T jam. Nah, sifat memorylessness ini mudah kita buktikan, ya. Sekarang kita coba buktikan sifat memorylessness ini. Pertama, kita tahu bahwa ruas di kiri dari persamaan ini peluangnya itu kan adalah peluang bersyarat, ya. Peluang X lebih besar dari S plus T, diberikan atau bersyarat X lebih besar dari S. Karena dia adalah peluang bersyarat, berarti kita bisa tuliskan sebagai peluang X lebih besar dari S plus T.
dan X lebih besar dari S dibagi dengan yang disyaratkan, berarti peluang X lebih besar dari S. Kemudian untuk persamaan yang di atas ini mudah kita sederhanakan, ini menjadi peluang X lebih besar dari S plus T. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tahu peluang yang ada di atas ini kan peluang bersama ya, peluang X lebih besar dari S plus T. Jadi misalkan ini adalah S, ini adalah S plus T, berarti yang dilihat peluang X lebih besar dari S plus T, berarti kita lihat peluang yang di sebelah kanan. Kemudian dan X lebih besar dari S, berarti ini yang di sebelah kanan. Karena dan itu kan menyatakan irisan ya, berarti irisannya adalah yang ini. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi peluang X lebih besar dari S plus T dibagi peluang X lebih besar dari S. Kemudian persamaan ini saya tuliskan sebagai 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan S plus T dibagi 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan S. Nah, kenapa di sini kita ambil lawannya 1 dikurang? Karena kalau kita tuliskan sebagai peluang X lebih kecil, berarti kan ini peluang atau bisa kita lihat dari fungsi CDF-nya. Jadi fungsi distribusi kumulatif kan menyatakan peluang perubahan acaknya lebih kecil dari suatu bilangan X. Dan dimana peluang distribusi kumulatifnya kan bisa kita tuliskan sebagai 1 dikurang E minus lambda X. Berarti karena ini peluangnya adalah peluang kumulatif, distribusi kumulatif, berarti kita bisa tuliskan fungsi CDF-nya ini kan sama dengan 1 dikurang E pangkat minus lambda X, dimana X-nya kan kita ganti menjadi S plus T dibagi 1 minus CDF-nya ya. Berarti ini adalah 1 dikurang E pangkat minus lambda S. Ini satunya masing-masing bisa hilang ya. Berarti sisanya adalah E minus lambda S dikurangi minus lambda T. Yang di bawah ini saya pindahkan ke atas, berarti menjadi plus lambda S. Lambda S-nya bisa hilang, berarti ini adalah E minus lambda T. Nah, E minus lambda T ini kan sama dengan peluang X lebih besar daripada T ya. Jadi di sini sudah terbukti ya bahwa perubahan acak yang mengikuti distribusi eksponensial ini akan mengikuti atau bersifat memorylessness. Kemudian properti selanjutnya dari distribusi eksponensial adalah kalau misalkan kita punya sederet atau barisan perubahan acak eksponensial yang saling independen, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn, ini adalah barisan perubahan acak PA, saya singkat PA, perubahan acak yang saling independen atau saya sebut IID, independen dan identik dengan distribusinya itu adalah mengikuti distribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Jadi masing-masing X1, X2 sampai Xn ini berdistribusi eksponensial. Maka kalau barisan perubahan acak ini kita jumlahkan, jadi misalkan penjumlahan dari X1 sampai dengan Xn saya sebut sebagai Y, X1, X2 sampai dengan Xn, maka ini mudah kita buktikan bahwa Y ini akan berdistribusi gamma dengan parameternya ada 2 parameter ya. Kalau dari gamma ini berarti misalkan saya sebut alfa, biasanya kan alfa beta,
Cuman betanya di sini sama dengan lambda. Berarti alfa lambda. Dan bagaimana bentuk PDF dari lambda? Di sini PDF-nya FY, saya sebut FY, ini sama dengan lambda pangkat alfa dikali X. Alfa minus 1 dikali E minus lambda X dibagi dengan gamma alfa. Dan ini berlaku untuk X-nya bilangan positif. X bilangan real positif. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, berarti ini sama dengan 0. Karena dari sini bisa kita lihat kalau kita ambil alfanya sama dengan 1, ya, jika alfa sama dengan 1, maka kita punya gamma 1, lambda, dan ini tentunya akan sama dengan eksponensial lambda. Ya, jadi dengan kata lain, distribusi eksponensial itu adalah kasus spesial dari distribusi gamma di mana alfanya sama dengan 1. Nah, dari sini kalau kita turunkan ekspektasinya atau min dari lambda dari perubahan acak gamma, jadi ekspektasi dari Y ini dengan bisa kita buktikan ekspektasi dari Y itu adalah alfa dibagi lambda, ya. Sedangkan variansinya ini sama dengan alfa dibagi lambda kuadrat. Untuk memudahkan memahami karakteristik dari distribusi eksponensial ini, saya berikan contoh soal. Ya, saya sudah berikan contoh soal di sini. Misalkan di sini kita mengamati waktu tunggu layanan di suatu bank dan diketahui waktu tunggunya itu mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-ratanya 10 menit. Berarti rata-rata 10 menit ini menyatakan ini bukan lambda, ya, karena rata-rata 10 menit itu adalah berarti ekspektasi dari X-nya. Jadi katakanlah waktu tunggunya ini kita sebut sebagai X, berarti ekspektasi dari X ini sama dengan 10. Berarti berapa lambdanya? Kita tahu bahwa ekspektasi dari X itu kan adalah 1 per lambda. Ya, berarti lambdanya sama dengan 1 per 10. Nah, berapa peluang seseorang dilayani lebih dari 15 menit? Berarti kalau kita tuliskan, yang kita hitung adalah peluang X lebih besar dari 15. Dari 15 menit berarti ini adalah peluang, kita tahu ya kalau dari CDF-nya itu kan peluang X lebih kecil, dan peluang X lebih kecil kan itu nilainya 1 minus, berarti kalau peluang X lebih besar berarti langsung bisa kita substitusi menjadi E pangkat minus 15 lambda T, ya. Lambdanya adalah 1 per 10, ya, 1 per 10, sedangkan T-nya adalah 15, ya. Berarti lambdanya di sini 1 per 10 dikali T-nya itu adalah 15. Berarti E pangkat minus 15 per 10 itu sama dengan minus 3 per 2. Atau kalau kita mau hitung, peluangnya ini adalah 0,220, ya. Jadi peluang menunggu lebih besar dari 15 menit itu adalah 0,22. Nah, sekarang contoh kedua, berapa peluang seseorang dilayani lebih besar dari 15 menit jika orang tersebut telah menunggu 10 menit?
Berarti kalau kita tuliskan di sini yang kita hitung adalah peluang seseorang dilayani lebih besar dari 15 menit diberikan bahwa dia sudah menunggu selama minimal 10 menit karena distribusi X-nya berdistribusi eksponensial dan memiliki sifat memorylessness. Informasi bahwa dia sudah menunggu selama 10 menit itu bisa kita abaikan seolah-olah dia mulai dari awal lagi. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai peluang lebih besar dari 5 ya. Peluang X lebih besar dari 5 berarti ini adalah E pangkat minus lambda T. Lambda T-nya adalah 1/10, T-nya adalah 5. Berarti ini adalah E pangkat minus setengah, atau kalau kita hitung ini kurang lebih sama dengan 0,604. Oke, jadi ini ya review mengenai distribusi eksponensial. Nah, sekarang kita masuk kembali ke proses Poisson, di mana proses Poisson ini kita pandang pertama sebagai waktu antar kedatangan. Jadi idenya di sini adalah kita coba berpikir secara lain ya. Kita coba cara berpikir lain dalam proses Poisson itu adalah dengan melihat kejadian yang berevolusi dalam waktu. Jadi misalkan, jadi sekarang di sini kita masuk ke konsep waktu antar kedatangan. Jadi idenya kita coba memandang proses Poisson itu sebagai dengan melihat kejadian yang berevolusi dalam waktu. Jadi dari mulai waktu ke 0, jadi misalkan ini garis bilangan waktu, mulai dari waktu 0, kemudian ada suatu waktu di mana kedatangan pertama itu muncul. Ini kedatangan pertama, misalkan waktu sampai munculnya kedatangan pertama, ini misalkan saya notasikan dengan T1. Setelah kedatangan pertama, misalkan saya amati ada kedatangan kedua. Nah, kedatangan kedua, setelah kedatangan pertama itu muncul, ini misalkan waktunya saya sebut sebagai T2. Begitu juga ada munculan, misalkan ini kedatangan ketiga. Waktu muncul kedatangan ketiga setelah mengamati munculnya kedatangan kedua, ini misalkan saya sebut T3. Nah, T1, T2 sampai dengan T1, T2, T3 dan seterusnya, atau secara umum kita sebut Tn, itu biasanya kita sebut sebagai waktu antar kedatangan. Jadi di sini misalkan T1 ini menyatakan waktu kejadian atau kedatangan pertama, atau secara umum kita sebut Tn. Tn ini berarti adalah waktu tersisa ya. Waktu tersisa antara kejadian sebelum ke N, berarti kejadian N-1 sampai dengan muncul kejadian ke N. Waktu tersisa antara kejadian ke N-1 dan kejadian ke N, itu kita notasikan dengan Tn. Nah, barisan Tn ini di mana N-nya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah barisan waktu yang kita sebut sebagai barisan waktu antar kejadian. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut inter-arrival time.
jadi sebagai contoh, misalkan kita punya T1-nya sama dengan 5, kemudian T2-nya sama dengan 10. Jadi artinya apa? Kalau T1 sama dengan 5 berarti ini mudah ya. Jadi mudah kita tafsirkan, artinya kedatangan pertama itu muncul pada waktu ke-5. Kalau T2-nya sama dengan 10, artinya kedatangan kedua itu muncul pada waktu ke-15 ya. 5 ditambah 10 berarti kan 15. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bentuk distribusi dari Tn? Ya. Pertanyaannya adalah, questionnya adalah bagaimana bentuk distribusi dari Tn. Nah, untuk menunjukkan distribusi dari Tn, sekarang kita coba perhatikan kejadian yang muncul, kejadian pertama. Ya, waktu kejadian pertama ini muncul lebih besar dari suatu T. Kita tahu bahwa kejadian pertama itu muncul lebih besar dari suatu waktu T itu kan terjadi jika dan hanya jika tidak ada kejadian dari proses Poisson yang terjadi pada interval 0 sampai dengan T. Jadi misalkan di sini saya gambarkan lagi garis bilangan waktu. Misalkan ini adalah waktu ke T. Ya. Kejadian pertama muncul lebih besar dari T, katakanlah ini kejadian T1 ya. Ini T1. Kejadian pertama muncul itu lebih besar dari T itu kan terjadi jika dan hanya jika sampai dengan waktu ke T itu kan tidak ada kejadian sama sekali. Berarti ini tidak ada kejadian atau nol kejadian. Kalau kita pandang sebagai proses menghitung, berarti kan kalau sebagai proses menghitung kita notasikan dengan NT. Berarti artinya kejadian ini ekivalen dengan menyatakan bahwa banyaknya kejadian sampai dengan waktu ke T itu sama dengan 0. Jadi tidak ada kejadian sampai dengan waktu ke T, karena kejadian pertama itu baru kita amati setelah waktu ke T. Berarti dengan kata lain, peluang T1 lebih besar dari T ini kan terjadi jika dan hanya jika peluang sampai dengan waktu ke T, peluang banyaknya kejadian sampai waktu ke T itu sama dengan 0 atau tidak ada kejadian sampai dengan waktu ke T. Kita tahu bahwa NT itu kan berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda T. Berarti peluang NT sama dengan 0, ini sama dengan E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Ini sama dengan E pangkat minus lambda T. Nah, kita tahu kalau kita kembali melihat bentuk fungsi kumulatif distribusi dari eksponensial, berarti kita tahu bahwa T1 ini mengikuti distribusi. Jadi dengan kata lain, karena T1 lebih besar dari T adalah sama dengan E minus lambda T, berarti dengan kata lain T1 ini berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda. Ya, karena T1-nya berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda, ya maka kita tahu bahwa PDF dari FT1 ya, ini sama dengan lambda minus sama dengan lambda E pangkat minus lambda T, dan ini berlaku untuk T1 ya, untuk T1-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan kita baru membuktikan distribusi peluang untuk T1. Bagaimana untuk T2, T3 dan seterusnya, atau lebih secara umum bagaimana dengan Tn? Sekarang kalau untuk T2 ini juga mudah kita buktikan ya, bahwa nanti kita akan lihat bahwa dia juga akan berdistribusi eksponensial. Nah, sekarang kita perhatikan berapa peluang T2 ini juga lebih besar dari T. Tentunya disyaratkan ya, karena kan T2 itu kan kejadian setelah
kejadian pertama itu muncul, kejadian kedua setelah kejadian pertama muncul, diberikan misalkan kejadian pertamanya itu muncul pada waktu ke S ya. Jadi untuk memudahkan ilustrasinya saya gambarkan garis bilangan. Misalkan kejadian pertama ini T1 ini muncul pada waktu ke S. Nah, yang ditanyakan berapa peluang bahwa kejadian T2 itu muncul setelah waktu ke T ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kejadian kedua muncul setelah waktu ke T, yaitu kan terjadi jika dan hanya jika di antara S dan S plus T ya, atau di antara ini di sini misalkan ini saya koreksi sedikit ya, ini harusnya S, misalkan ini adalah S plus T, jadi T nya itu adalah jarak antara T1 sampai dengan titik ini adalah T ya. Jadi peluang T2 atau peluang waktu antar kedatangan dari kejadian kedua itu lebih besar dari T, itu kan diberikan bahwa T1 sama dengan S ini kan terjadi jika dan hanya jika di antara selang S sampai dengan S plus T, tentunya di antara ini, di antara interval ini artinya tidak ada kejadian ya, kan itu terjadi karena kejadian pertama terjadi pada waktu T1, karena T kedua itu terjadi setelah waktu ke T ya, berarti kita anggap bahwa di antara selang antara S sampai dengan ST, S plus T itu tidak ada kejadian. Jadi ini sama saja dengan menyatakan bahwa peluang tidak ada kejadian di antara S sampai dengan S plus T, diberikan bahwa kedatangan pertama itu muncul pada waktu ke S ya. Tidak ada kejadian di antara S sampai dengan S plus T, itu sama saja menyatakan bahwa berarti di sini tidak ada kejadian di antara interval ini. Kalau kita pandang sebagai proses menghitung, berarti ini adalah peluang NT sama dengan 0 ya, karena dia bersifat memiliki kenaikan ya, karena dia adalah proses Poisson ya. Jadi karena dia proses Poisson kan dia hanya bergantung pada selang dari interval yang kita amati, jadi tidak bergantung lagi pada waktu. Jadi peluang yang ada di antara selang ini ya sama saja dengan peluang di sepanjang selangnya NT, dan tidak ada kejadian berarti 0. Bersyarat T1 sama dengan S kalau kita pandang sebagai proses menghitung atau proses Poisson, artinya sampai dengan waktu ke S itu hanya ada satu kejadian karena kita mengamati satu kejadian. Dan dia adalah peluang bersyarat, berarti kan ini sama saja NT sama dengan 0, NS sama dengan 1 dibagi NT sama peluang NS sama dengan 1 ya. Kita lihat yang persamaan di atas, ini kan kita memandang dari banyaknya kejadian pada dua selang yang berbeda. Pertama, selang yang ada di sini, kita melihat interval yang ada di sini. Kemudian yang kedua N1 sama dengan 1 kan interval yang saya gambarkan di sini. Sedangkan NT sama dengan 0 itu adalah interval yang ada di sini. Dan kita tahu karena kedua intervalnya ini saling independen, saling lepas, maka peluang bersamanya ini menjadi saling independen dan bisa kita tuliskan sebagai peluang masing-masing. NT sama dengan 0 dikali peluang N1 sama dengan 1 dibagi, ini peluang NS ya, dibagi peluang NS sama dengan 1. Ini bisa hilang, berarti ini adalah peluang
NT sama dengan 0. Ya. Peluang NT sama dengan 0 ini sama seperti peluang dari T1 ya. Berarti ini sama dengan E pangkat minus lambda T. Berarti dengan kata lain di sini kita peroleh bahwa T2 ini juga berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Nah, dari sini sudah terlihat polanya, berarti secara umum ya bisa kita buktikan bahwa Tn ini pasti berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda. Oke.